Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, yaitu di jalan yang lurus, sampai kemudian kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai masih di surat Asy-Syams, ayatnya ayat 11 sampai 15. Surat Asy-Syams ayat 11 sampai 15. Akhirat. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Kadzabat Samudu bitaqwaha. Kadzabat, dia telah mendustakan. Siapa yang mendustakan? Yaitu Samud, kaum Samud. Kaum Samud telah mendustakan. Bitaqwaha, karena melampaui batas mereka. Itakala bahasa bangkit. Siapa yang bangkit? Asqaha, orang yang paling celaka dari kaum Samud. Maka qala telah berkata lahum, kepada mereka itu Samud. Siapa yang berkata kepada mereka yaitu kaum Samud, yaitu Rasulullah, yaitu Nabi Salih. Naqatallahi, biarkanlah onta Allah, wasuqiyaha, dan minumannya. Maka kadzabu, mereka kaum Samud mendustakan kepada Nabi Salih. Faqalu, maka mereka menyembelih terhadap onta itu. Falamma, maka dia Allah membinasakan alaihim, atas mereka. Siapa yang membinasakan mereka? Rabbuhum, Tuhan mereka. Bidzambihim, karena perbuatan dosa mereka. Fasawwaha, maka dia Allah meratakan mereka kaum Samud dengan tanah. Wala yakhafu, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takut mubaha, akibat dari tindakannya. Surat Asy-Syams ayat 11 sampai ayat 15. Kalau kita artikan terjemahan jadi, maka kalau seandainya kita artikan seperti terjemahan jadi, telah mendustakan yaitu kaum Samud dengan perbuatan kezaliman melampaui batas mereka. Maka tatkala kemudian bangkit orang yang paling celaka dari kaum Samud, maka kemudian Nabi Salih, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata kepada mereka, biarkanlah unta itu dan juga minumannya. Maka kemudian kaum Samud mendustakan Nabi Salih, maka mereka kemudian menyembelih unta Allah itu. Maka kemudian Allah mengazabnya dengan membinasakan mereka, yaitu dengan meratakan dengan tanah. Dan Allah tidaklah takut kepada siapapun akibat tindakan yang ia lakukan. Surat Asy-Syams ayat 11 sampai ayat 15.
Dan kita lihat tafsirnya di surat di tafsir Ibnu Katsir. Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan dalam ayat ini an Samud, tentang kaum Samud. Berarti Allah menginformasikan kepada kita semuanya tentang suatu kaum yang bernama kaum Samud. Kemudian kadzabu, di mana mereka kaum Samud itu mendustakan rasul-rasul atau utusan-utusan mereka bisababin makan alaihi minat tughyan, yaitu karena mereka adalah orang yang sewenang-wenang, melampaui batas dan juga tersesat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan di dalam ayat 11 sampai ayat 15 terkait masalah azab Allah yang ditimpakan kepada kaum Samud. Kenapa kemudian mereka ditimpa azab? Karena mereka adalah sewenang-wenang, melampaui batas di dalam perbuatan dosanya kepada Allah. Nah, kalau sebenarnya kita melihat sejarah, Samud itu setelah kaum Ad. Dulu kalau seandainya kita belajar ilmu sejarah, maka ada kaum yang cukup populer di dalam Al-Quran. Anak kaum Ad, anak kaum Samud. Maka kaum Samud ini setelah kaum Ad. Diambil nama Samud. Kalau Samud itu diambil karena nama kakek moyang mereka. Jadi kakek moyang mereka jenenge Samud. Dia adalah saudara laki-laki dari seorang yang namanya yaitu Jedis kalimatnya. Dia saudara laki-laki dari Jedis dan merupakan anak keturunan dari Amr bin Imran, kemudian bin Sam bin Nuh. Berarti dheweke keturunan dari jalur Nuh alaihissalam. Nuh punya anak jenengane Sam. Sam punya anak jenengane Imran. Imran punya anak jenengane Amir. Nah, Amir punya anak dua, Samud kami Jedis. Seperti itu. Nah, Samud ini dibuat menjadi nama suatu kaum karena mengambil nama kakeknya itu. Mulai dijenengi kaum Samud. Mereka adalah kaum yang perkasa, kaum yang kokoh di dalam jisim dan tubuhnya sebagaimana kaum Ad. Cuma kalau saja kita lihat literatur sejarah, mereka adalah bangsa atau suatu kaum di mana mereka memiliki badan-badan yang tegak seperti kaum Ad. Nah, kemudian berikutnya kalimat bitaghwaha nek nang terjemahan kan bi dengan taghwa ke kedoliman atau perbuatan yang melampaui batas, diambil dari kalimat tagha yadgha, kalimatnya seperti itu. Maka bi taghwaha dengan melampaui batas mereka atau sewenang-wenang mereka kaum Samud, maksudnya adalah bi azmaniha, semua bangsa kaum Samud. Jadi kalau menurut tafsir kafir bangsa Samud, yang kecil, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, semuanya adalah mereka melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seperti itu. Sehingga ditafsir bi azminiha. Dan berikutnya falawalul aula, maka pendapat yang pertama waqala Muhammad bin Ka'ab. Jadi pendapat tadi itu adalah pendapat dari Muhammad bin Ka'ab. Wal awalul aula, maka pendapat yang utama fa innahu Mujahid wa Qatadah, dan selain dari Mujahid juga Qatadah. Fa'aqabahum dzalika tadiban fi qulubihim bima ja'ahum bihi rasulihim minal huda. Mereka bangsa kaum Samud yaitu memiliki perwatakan, dia ini takdiknya banyak mendustakan. Ya, dia adalah suatu bangsa yang takdik adalah artinya mendustakan. Kalau masuk ke pola fa'ala yafa'ni kemudian fa'tahnilan, jadi sering berulang kali mendustakan ayat-ayat Allah. Takdiban, tafnilan. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka.
di dalam hati-hati mereka terhadap apa saja yang datang dari mereka, oleh utusan-utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka sering kali kemudian mendustakan. Jadi mereka adalah suatu bangsa yang banyak mendustakan rasulnya. Makanya kemudian diabadikan di dalam ayat Al-Quran ini, yaitu dari petunjuk dan juga dari keyakinan i'tiqad atau keyakinan akidah yang telah ditanamkan oleh Nabi Soleh kepada mereka. Jadi mereka banyak mendustakan petunjuk dan sisi keyakinan yang Nabi Soleh kemudian sampaikan kepada mereka. Maka pada kalimat idin bahasa asqoha, apabila kemudian bangkit orang yang paling celaka, maksudnya adalah asqol qabilah. Ada satu kabilah di mana kabilah tersebut memiliki orang yang paling jelek perangainya. Jenengannya adalah Huwa Qudar bin Salif, namanya Qudar bin Salif. Dia adalah orang yang menyembelih, yaitu onta Allah itu. Jenengannya Qudar bin Salif. Hakirun naqah, dan dia adalah seorang yang pembesar, atau seorang yang gampangnya dia adalah seorang pembesar dari kabilah tersebut. Dia adalah pembesar yang disegani oleh kaumnya. Jenengannya Qudar bin Salif, dan dia dijuluki dengan julukannya Uhaimir Sarmud. Julukannya berarti Uhaimir Sarmud. Jenengannya yaitu Qudar ibn Salif, julukannya adalah Uhaimir Sarmud. Julukannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat sejarah, bangsa Samud itu merupakan bangsa keturunan dari Nalibah. Kita tahu kalau kita berbicara sejarah bangsa Arab, di antaranya kan ada bangsa Arab Nalibah. Dan Samud merupakan keturunan dari jalur bangsa Arab yang suku Nalibah. Nah, kemudian suku Nalibah ini tinggal wilayahnya di Hijaz, tinggalnya di wilayah yang Hijaz. Makanya nanti ada hadis Rasulullah SAW terkait masalah itu. Tatkala Rasulullah pada saat peperangan Tabuk melewati wilayah tempat di mana kaum Samud dulu dibinasakan, maka kemudian Rasulullah melarang mereka mengambil airnya, melarang kemudian mengambil sesuatu dari tempat itu. Sampai Rasulullah melarang seperti itu. Nanti di bab kelahiran, yang mereka adalah dari suku bangsa Nalibah, tepatnya adalah itu di Hijr atau Hijaz, itu atau wilayah Tabuk. Jadi kalau seandainya kita masuk wilayah Arab, anak wilayah Hijaz sampai ke wilayah Tabuk, di antara wilayah itu maka kemudian ada yaitu yang namanya kaum Hijz, kabilah dari kaum Samud, keturunan dari bangsa Nalibah. Dan kalau seandainya kemudian kita lihat sejarah, Nabi Soleh diangkat menjadi Rasul, di tengah-tengah mereka tujuannya adalah untuk mendakwai mereka kembali kepada ajaran Tauhid, karena mereka adalah mewarisi agama keberhalaan yang semenjak dulu telah ada, yaitu semenjak zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Makanya tentang Al-Quran kan disinggung di dalam surat Nuh ayat 23, yaitu tatkala kemudian Allah berfirman, yaitu tatkala kemudian pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh berkata, apakah kalian hendak meninggalkan yaitu Tuhan Yosua, Yakub, Nasr dan yang lain-lain. Nah, kaum Samud mewarisi agama berhala dari mereka. Kemudian diutuslah kemudian yaitu Nabi Soleh dan berikutnya. Berarti namanya adalah Uhaimir Samud. Wa huwa alladzi qala Allah Ta'ala, maka itulah yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyinggung nama Uhaimir Samud di dalam surat Al-Qamar ayat 29. Makanya kemudian Allah mengabadikan tokoh itu, yaitu di surat Al-Qamar ayatnya 29. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanadau salihabbahum fata'aqa fa'aqqar. Maka kemudian mereka memanggil sahibahum, kawan mereka. Maka mereka memanggil kawan mereka. Lantas kemudian kemudian dia menangkap
kemudian fa'aqara, kemudian dia juga menyembelih onta itu. Nah, sing dimaksud menyembelih dan menangkap ini adalah yaitu Uhaimir Samud, nama aslinya adalah Qurad bin Salif. Oke, wong sing nyembelih tentu saja dengan anak bojone Qurad bin Salif bisa lagi. Oke, jadi pemuka dari kaum Nabi Salih yang paling celaka diabadikan dengan Al-Quran masih. Berikutnya, kalau karena ada rojul, dia adalah laki-laki yang perkasa. Kira-kira laki-laki yang perkasa, kalau menurut riwayat berbadan tegap, memiliki kekuatan power yang besar, sehingga kemudian badannya tinggi besar. Kalau dia adalah orang yang perkasa, tinggi tegap. Kalau dalam sejarah antum bisa merujuk pada kitab Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Kalau di sana agak jelas dan rinci terkait masalah tokoh ini. Berarti dia adalah seorang laki-laki yang perkasa. Samifan fi kaumini. Dia juga adalah orang yang mulia. Orang mulia di tengah-tengah kaumnya. Orang kadang-kadang memiliki kemuliaan status masyarakat tertentu atau memiliki kedudukan tertentu. Tapi kalau kemudian hatinya kosong dari keimanan kepada Allah, tetap saja menjadi orang yang hina di sisi Allah. Karena standar kemuliaan, standar seorang yang kemudian perkasa di sisi Allah tentunya adalah itu keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Makanya kemudian Al-Quran sering menyinggung, innallaha la yanzuru ila syurikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada sampean-sampean bagaimana bentuk-bentuk wajah-wajah kita. Allah berarti ningali maring wajah-wajah kita semuanya. Allah juga tidak melihat bagaimana warna-warna kulit kita semuanya, mau hitam, mau putih, mau coklat, tidak peduli Allah. Tapi yang Allah pandang, yang Allah nilai adalah sisi keimanannya kepada Allah dan sisi hatinya. Dalam hadis yang lain yaitu amalan-amalan yang Allah lihat. Makanya kemudian kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita masing-masing. Dan kembali di sini, nasiban ra'isan muta'an, dia adalah seorang pemimpin yang ditaati dan juga disegani. Dia ditaati, disegani, keturunan orang yang mulia, tampang fisiknya perkasa. Jenenge Uhaimir Samud atau nama aslinya adalah Qurad bin Salif.